kita manjat ditonton-tonton, kita diperlakukan kayak monyet ya. Ya kebagian memang bebas. Efeknya. Kenapa nggak kita pakai bambu runcing perang dagang? Nah, itu gitu. produk nenek moyang kita Iya, loh. bener ya. Kenapa nggak dilestarikan? Nah. Kenapa sekarang tetap lombanya makan kerupuk, Iya. nggak roti gitu? Kenapa nggak kita berjuangnya pakai otak gitu, otot teknologi? Kenapa harus otot terus gitu loh? Bisa lomba jadi TKI berarti ya? Waduh. Selamat datang di The Bricks. Halo, ini balik lagi sama kita. Di sini ada Alip. Dan di sini ada Bang Julius. Oke. Sekarang kita nih karena edisi spesial ngebahas tentang 17 Agustus. Karena hari ini Hari Hari Kemerdekaan. Kemerdekaan Republik Republik Indonesia yang Yang ke-76. Sama di hari ini lapangan terbaru kita ada di Bintaro, Brickhouse 2.0. Mulai tanggal 17 Agustus ini sudah bisa booking lapangan. Booking lapangan doang ya guys. Baru bisa booking ya. Booking. Bisa Rencananya dipakai untuk bulan September. September. Baru bisa pas bulan September. Tapi kalian semua udah bisa booking yang udah pada kangen main basket kan? Dan kalau Mau booking nanti bisa dicek di IG. ya di situ ada sini nih. di sini ada kontaknya juga, ada informasi-informasi yang bisa kalian tanya langsung ke adminnya. Atau bagi kalian yang ngerasa Bintaro kejauhan, lebih dekat ke Kalibata, masih bisa juga di Brickhouse 1. Brickhouse yang pertama ada di Udah Kalibata. buka juga. Tapi tetap patuhi protokol kesehatan ya guys ya. Kalau itu kalian udah pasti tahu dan udah bosan kan dengernya tentang protokol kesehatan. Langsung aja kita ke konten kita kali ini. Nah, ini Karena 17-an kita mau ngebahas tentang lomba-lomba. walaupun udah beberapa tahun ini Lagi nggak lagi bisa. nggak, 2 tahun lah ya, 2 tahun ini. 2019 2020 masih bisa, 2020, 2020. Sama mungkin tahun ini. Ini mungkin tahun kedua kita Tahun kedua tanpa kita nggak bisa. lomba-lombaan. Tapi di komplek gua tuh udah sekitar 5 tahun lah. Emang udah Nggak ada ya. Yang mudanya udah pada tua dan nggak bikin anak lagi kali ya. Nggak ada regenerasi berarti kan ya. Kurang-kurangnya inilah. Dan gua nggak tahu apa di daerah kalian juga sudah memudar. Kayaknya sih udah sih kebanyakan. Soalnya di tempat gue juga udah beberapa tahun ini nggak ada. Oke. Padahal gue di daerah ya. Gue pun anak daerah, nggak ada gitu. Sebenarnya ini lomba kan ya? dulu saat kita kecil mungkin pernah Seru. Iya seru dan gue masih Seru banget. ngerasain hype-nya menyenangkan aja gitu walaupun hadiahnya nggak seberapa, Iya. cuman bisa main sama tetangga, ngumpul sama tetangga, ketemu-temu yang sekarang lebih sulit dilakukan. Iya. Entah karena pandemi atau makin sendiri-sendiri kali hidup. Walaupun itu juga cuman sehari ya, benar-benar sehari dong tanggal sehari 17. kita habisin. Nggak cuman ngumpul, ada yang muter-muter juga, ada yang Iya. lomba-lomba segala macam. Ada. Kita ngebahas lomba-lomba Kita nostalgia. nostalgia. Ini gua kebetulan juga dapat artikel dari Tempo yang ngebahas sejarah-sejarahnya. Yang Yang pertama ada lomba balap karung. nih fotonya nih. Kalau kalian yang ini nggak pernah nih, nggak tahu lomba balap karung kayak gimana nih. Tuh, balap karung. Mampus kan kalian nggak pernah. Lomba ini menyimbolkan pakaian sederhana yang masyarakat Indonesia kenakan pada zaman dahulu. Meskipun diubah menjadi lomba tahunan sebagai peringatan HUT Republik Indonesia, lomba ini sebenarnya telah populer sejak Belanda masih menduduki Indonesia. Menurut laman Australia Indonesian Youth Association, misionaris Belanda mengadakan lomba ini untuk instansi-instansi bentukannya. Berarti ini game produk Belanda ya? Dan masih kita lestarikan sampai sekarang. Sama kayak undang-undangnya juga. Iya. Sama kayak gedung-gedungnya juga. Masanya kenapa kita itu udah dijajah 3,5 abad? Katanya 3,5 abad. Yang tertulis 3,5 abad nih. Yang nggak tertulis kan kita nggak tahu. Kenapa masih kita lestarikan gitu? Kenapa nggak move on? Iya, nggak usah. Nggak sih? Ya memang, maksudnya gini. Bung Karno pernah bilang tentang jas merah dan sekali-kali Iya, melupakan sejarah. sejarah. Memang itu nggak perlu dilupain. Cuman kalau sejarah gitu kenapa dilestarikan? Nah, Itu kan bentuk kita mengingat-ingat ya kan? zaman penindasan saat itu gitu. Masalahnya apa di Belandanya sendiri saat kemerdekaan Belanda Masih ada. masih ngelakuin itu? Ada nggak gitu loh? Heeh. Ada apa nggak? Kan nggak ada kayaknya. Bisa diganti dengan lomba balap apa gitu Iya. untuk Sekarang dari lombanya deh kita Iya. breakdown.
lomba balap karung. Kita masuk ke dalam karung, Iya, kita masuk ke dalam karung, terus loncat-loncat. loncat. Maksudnya Itu Lu masih- filosofinya apa? filosofinya terkekang. Kekang. Iya kan? Kita cuma bisa lompat, nggak bisa Lu kan lari. kita tuh ini merdeka loh, momennya Iya. tuh momen kebebasan gitu, freedom. Kenapa lombanya lomba kekang-kekangan? Nah, apa gitu lompat, ankle. Malah sakit. Iya. Kalau anak kecil lagi loncat-loncat gitu, dak giginya patah kena. Nah, apa nggak malah trauma? Iya, itu bentuk penindasan sebenarnya. Iya kan? Bukan budaya nggak boleh dilestarikan. Boleh banget, cuman budaya yang baik dong. Iya. Kalau mau ngomong masalah kebudayaan, semisal ada perang dagang internasional, kenapa nggak kita pakai bambu runcing perang dagang? Nah, itu gitu. produk nenek moyang kita Iya, loh. bener ya. Kenapa nggak dilestarikan? Itu hasilnya positif. Indonesia merdeka juga gitu melawan perlawanan. Kalau cuma lestariin budaya yang mengekang kita, Iya, ngapain? cobalah pemerintah bisa lah dikasih inovasi lain gitu. Lomba-lomba yang lain yang lebih seru, apa kayak lomba Atau lomba game, tapi buatan Indonesia juga sendiri. Iya, tapi game buatan Indonesia. Lomba jualan saham, siapa yang paling Nah, saham-saham dalam negeri. tuh. Ya kan? Bisa loh dilombain itu. Mm-mm. Orang-orang berlomba-lomba untuk memajukan devisa negara. Nah, ada juga Bisa lomba jadi TKI berarti ya? waduh. Jualan narkoba. Waduh. Jualan ganja. Nah, iya Bisa. Memajukan devisa negara, menguntungkan negara. intinya ya memang ini bagus. Cuma lebih banyak mudaratnya, ya. Kita lanjut ke lomba selanjutnya. Ada Panjat Pinang. Ini sejarahnya katanya lomba ini diadakan sebagai hiburan kaum kolonial yang ingin melihat masyarakat pribumi memperebutkan barang mewah sebagai kebutuhan pokok. Barang-barang tersebut digunakan di atas pinang yang harus dipanjat masyarakat Indonesia jika mereka ingin mendapatkannya. Lomba ini menyimbolkan perjuangan bangsa Indonesia dalam mencapai kemerdekaan. Berusaha Pada untuk intinya dapat- orang-orang yang ini tuh sebagai tontonan kan. Iya. Kenapa mau? Kita kayak tontonan kita manjat ditonton-tonton, kita diperlakukan kayak monyet deh. Monyet yang manjat kelapa. Iya. Iya kan, disuruh-suruh. Apa bedanya sama topeng monyet jadinya? Nah. Kalau kayak gitu, ya bagus. Memang niatnya melestarikan, bekerja sama untuk menggapai sesuatu. Dan biasanya di atas tuh sekarang ada kulkas, sepeda gitu-gitu kan. Secara simbolik, ntar- Simbolik kan, ya. Cuman kalau jatuh, Apa mau tanggung jawab panitia? nah itu dia. Gue nggak pernah ngeliat ada tim medis. Nah, iya ya. Yang ada security aja cuman nonton. Cuman biar Linmas, warganya nggak Hansip. rusuh ya kan. Iya. Biar warga nggak rusuh. Linmas, Hansip, kenapa cuman Iya. biar nggak rusuh doang? Kalau jatuh Nggak ada patah. ambulans tuh, nggak ada ambulans. Dan ada yang aneh, lomba pinang. Itu ada di daerah salah satunya dekat rumah gue Kalimalang, Oh iya tahu. sama Jatinegara, yang daerah yang banyak kali. Nah, Panjat pinangnya miring. Kali, iya bener. Itu namanya bukan manjat. Manjat tuh ke atas. Kalau ke samping bukan panjat pinang. Iya. Kalau lu panjat pinang yang ke atas, lu kayak monyet ditontonin. Kalau yang ke samping kayak kukang, yang manjat. Iya kan? Iya. Ya memang tidak Kayak TNI lagi wajib militer tuh. Kalau mereka ada tujuannya kalau Iya. TNI. Kalau Kalau ini, oke lah. Hiburan ya, hiburan. Hiburan, jatuh. Ah. Kalau jatuh nggak seberbahaya itu. Kan di air. Air. Ah. Apa airnya bersih? Nah. Banyak tuh meme tulisan bahagia itu sederhana, mandi Iya. hujan, inem di kali. Ya kebahagiaan memang bebas. Efeknya. Itu belum pernah ya punya anak kecil ngeliat lumpur pengen dimakan. Itu kebahagiaan dia. Lu kasih nggak? Tapi kalau anak lu begitu, apa anak kecil semua juga dimakan, pengen dimakan gitu. Iya. Itu kebahagiaannya dia. Tapi kan dilarang sama Iya. orang tuanya. Nah ini pemerintah tolonglah. Memang warganya bahagia. Kalau sakit gimana? Betul. Pada sakit kulit habis lomba. Jangan pakai alasan gini. Kita lama-lama kuat digituin. Hidup kotor biasa lama-lama kuat. Memang betul. Kalau lu pengen jadi kuat gitu, jadi petinju, dipukulin tiap hari biar kuat. Itu masuk akal. Memang ada goalsnya. Ini goals lu kuat tuh apa? Iya. Kuatnya buat hiburan doang. Lu minum tiap hari air bersih. Mm-mm. Cuman
ngelatih tubuh kuat tuh buat apa kalau ujung-ujungnya minum air bersih juga? Iya. Kalau tiap hari minum air kotor lu nggak apa-apa. Ya gue mau minum air kotor tiap hari, minum air got. Badan gue harus kuat nih dilatih. Ini kita mengingat zaman kita dijajah loh, dipertontonkan. Iya, dipertontonkan. Ini tuh coba ubahlah gamesnya tuh. Apa kayak lotre, nebak nomor gitu. Maksudnya kan nggak ada yang lebih safe ya kan, lebih safe. Iya, panitia nyiapin hadiah gitu. Iya. Tebak lotre aja gitu loh. Bener. Kalau panjat pinang bahaya loh. Mengingatkan kita pada zaman kita dijajah dulu. Diinjak-injak ya kan. Yang paling bawah tuh kasihan tuh. Iya. Belum ada yang diinjaknya celananya melorot gitu. Next lah ini lomba. Setelah panjat pinang ini yang banyak mudorotnya, kita lanjut ke lomba makan kerupuk. Kisah haru sejarah lomba makan kerupuk saat 17 Agustus. Haru ya? Haru katanya. Haru banget. Jadi Nih, memotivasi lah ya, harusnya memotivasi. harusnya. Tapi ternyata Nih, ada salah satu artikel bilang merangkum laman Kementerian Kemendikbud pada tahun 50-an mulai bermunculan lomba-lomba untuk memperingati bla 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 bla. Salah satunya adalah lomba makan kerupuk. Selain menghibur rakyat setelah masa peperangan berakhir, lomba tersebut juga menjadi pengingat bagi masyarakat Indonesia tentang kondisi sulit dan memprihatinkan pada masa perang. Kala itu kerupuk merupakan salah satu makanan pelengkap andalan bagi bangsa Indonesia, khususnya pada era 30 hingga 40-an. Intinya zaman Indonesia lagi miskin. dijajah, lagi miskin-miskinnya cuma bisa makan kerupuk. Ya. Terus Itu simbol perjuangan. Simbol perjuangan. Katanya lomba makan kerupuk itu. Sekarang kan sudah tidak berjuang. iya. Kerupuk juga udah banyak. Di warung-warung udah banyak. Dan nggak kenyang intinya. Nggak kenyang. Tahu dong waktu itu kan maksudnya kita memperingati itu karena saat itu sedang kesusahan, betapa mirisnya hidup Ya, bangsa benar. Indonesia. Benar. Kenapa sekarang tetap lombanya makan kerupuk, nggak Iya. roti gitu? Iya, yang lebih kenyangin, Iya. yang lebih membuat bahagia ya kan. Yang Indonesia banget lah gitu. Makan tumpeng gitu kan. Iya, bener sih tapi bener. Ya kalau kerupuk tuh dikit. Iya. Yang bisa ngabisin tumpeng lebih cepet tuh hebat gitu maksudnya. Dan kenyang juga, dapat Kenyang. kenyangnya, dapat hadiah kan. At least lu kalah, lu kenyang. Nah, lebih bermanfaat lah intinya itu. Iya. Kerupuk nih, lu udah kan biasanya kerupuk tuh digantung ya, digantung susah. Terus lu gini-gini. Tau nggak makhluk yang makan nggak pakai tangan? Binatang. Iya makanya kita tuh dijadiin kayak binatang. Bener. Kenapa dibinatangkan lagi gitu loh mau? Itu loh kita tuh sudah merdeka gitu loh, merdeka pikiran juga. Bukan kita nggak mencintai adat. Cuman ya digantilah yang lebih logis Betul. tadi, lebih logis. Betul, lah, yang lebih lebih- bermanfaat, lebih manusiawi. Itu. Ini baik, tapi lebih baik mudarat. Iya. Dah, next. Lomba selanjutnya Ini. tarik tambang. Nah, ini lomba paling rame nih biasanya nih kan. Tarik tambang bukan berasal dari Indonesia, tapi perlombaan ini konon dilakukan sebagai ajang adu kuat dan sumber hiburan. Lomba ini dimaksudkan agar masyarakat tahu perjuangan pahlawan yang dipaksa bekerja. Dipaksa lah. Lagi-lagi ada kata-kata dipaksa. Dipaksa bekerja. Perjuangannya oke. Oke. Emang Berjuang. dan berjuang buat menang. Tarik-tarikan, kerja tim juga. Betul. Bagus lah. Ini bagus nih. Cuman dipaksa itu tadi loh. Ini dipaksa. Iya. Pemaksaan itu bukan bagian dari kemerdekaan. Nah, Merdeka tuh bebas, Bebas. tanpa paksaan. freedom. Kalau dipaksa gitu, itu kan bukan dari dalam hatinya. Nggak mau sebenarnya kan. Lagi tidur suruh ikut lomba. Nah, Iya. Lagi tanggal merah kan 17. iya disuruh. Ditarik-tarikan. Ini zaman sekarang nih ya. Sorry banget nih, teknologi makin canggih. Kenapa nggak kita berjuangnya pakai otak gitu, otot teknologi? Kenapa harus otot terus gitu loh? Sama ini lomba nih, banyak korbannya. Nah, iya benar. Biasanya korbannya yang menang, yang kalah dilepaskan. Iya, itu. Sama wasit. Wasit. Iya, kalau wasit yang Yang wasit nginjek gitu. Nginjek. Pas di tuh, dua. Iya, dia jatuh. Ada yang mental, ada yang kesangkut Ada- gitu. Iya, ada yang Ya. nyangkut kan kasihan. Ya entah kenapa ya. Yang kalah di sini tidak rugi sama sekali. loh. Iya, benar. Jadi apa yang lu perjuangkan gitu loh. Iya. Ini kan berjuang untuk menang. Sementara yang menang tuh susah, sakit.
Yang kalah tidak rugi. Nggak rugi. Nggak rugi. Nggak ada cedera-cedera yang kalah. Yang biasanya yang menang yang terbalik, yang Iya. apa, ada yang ototnya ketarik-tarik Iya. lah. Gue kalau kalah nih udah keseret gitu, gue Ya lepas. udah lepas lah. Mau Iya. ngapain? Yang kalah ingat, tarik tambang, yang kalah tidak rugi. Kadang wasit lebih rugi. Bahkan Jatuh, kasihan wasit. Ntar ada yang kepental, ada yang kesangkut di selangkangannya. Nah, intinya ini lomba, yang menang tuh yang kalah sebenarnya. Reverse logic ya, reverse logic ini. Iya, ini aneh nih. Cobalah, ini udah dalam bentuk pemaksaan. Ini udah paksa. Cobalah, ada sesuatu gitu loh, pemerintah biar budaya tetap ada. Memang kita harus melestarikan budaya, tapi lombanya diganti dong gitu. Kita tuh pengen gitu, udah lama lah kita tuh ngelihat lomba-lomba tuh lagi kurang banget gitu loh Iya, di iya, Indonesia belakangan ini. Terlepas dari COVID, sebelum COVID pun beberapa daerah Udah banyak yang nggak ngelakuin. sudah mulai berkurang kultur itu. Kita pengen kultur itu tetap ada, tapi kalau bisa lomba-lombanya pun lebih variatif dan Lebih mendidik, lebih mengikuti zaman, lebih mengikuti zaman teknologi ini loh. Gitu loh. jujur kita sih nggak punya ide ya, Iya. karena bukan tugas kita mikir ini. Karena kan kita cuman di sini cuman mengomentari. Iya, cobalah Kemendikbud lah. Kemendikbud. Ya, Ini atau- dengan adanya gadget apa bisa? Atau bisa Harus bisa lah ya. tiap daerah tuh punya lomba khas 17 Iya. masing-masing itu lebih bagus. Soalnya malah adat-adat di tiap daerah yang sudah mulai luntur. Karapan sapi, lomba karapan sapi bisa kan? Bisa. Lomba makan pecel. Mau makan pecel boleh. Boleh tuh. Tapi pakai tangan ya, jangan mau dibinatangkan lagi. Loncat batu Pulau Nias kan udah Iya, Udah nggak ada. Udah jarang lah. Udah nggak ada Udah bahkan. nggak ada malahan ya kan. makanya kalau bisa diadakan lagi atau lomba-lomba Ya adat dengan kita variasi-variasi yang lebih modern. Nah, itu lebih modern. Benar. Dan jangan menggambarkan kalau kita dalam kondisi dijajah lah. Iya. Teman-teman yang setuju juga dengan beberapa lomba-lomba yang harus diperbarui boleh komen di bawah, dan atau yang nggak setuju boleh protes ke Kemendikbud. Jangan ke Jangan kita. Kita nggak bisa apa-apa. Kita cuman komentar doang. Komentar tuh hak rakyat. Komentar di hari kemerdekaan. Kita memanfaatkan Itu momen bagian ini. dari kemerdekaan kita sebagai rakyat Indonesia. Kalian juga harus bersuara. Bebas. Bikin channel YouTube sendiri. Tapi bikin channel YouTube sendiri. Jangan komen di kita. Kita nggak bisa apa-apa. Dah. Ya. Akhir kata, Julius pamit. Muhammad Alif pamit. Merdeka.